أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Allah mentakdirkan kita hadir di tempat ini dalam rangka membuktikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat terbesar ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka itu pula, khususnya di hari Jumat ini, kita dianjurkan untuk banyak bersalawat dan mengirim salam kepada baginda Rasulullah SAW. Beliaulah teladan kita, panutan kita, idola kita, yang akan memberikan syafaat kita di padang mahsyar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, perlu kita memahami perkara yang sangat urgent dalam kehidupan ini. Sebagai seorang muslim, ada 3 yang harus kita mengerti betul, pahami dengan baik, agar jati diri kita sebagai seorang muslim betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah idraku ghayatul hayat, yaitu mengerti dan memahami tujuan hidup. Dari mana kita berasal, di mana kita berada, kemana kita kembali, dan kenapa kita ada di muka bumi. Sederet pertanyaan itu harus kita jawab dengan baik dan benar agar kita tidak tersesat. Sebab kapan kita keliru memahami tujuan hidup kita atau salah paham dengan tujuan hidup itu, maka makin lama kita hidup, makin jauh kita dari sasaran kehidupan itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyindir kita yang meremehkan kehidupan ini. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 Allah berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kamu menyangka, wahai manusia, bahwa kamu diciptakan sia-sia, diciptakan seperti itu saja? Apa kamu menyangka bahwa kamu diciptakan tanpa tujuan? Dan apa kamu menyangka bahwa kamu tidak akan kembali kepada kami? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit orang keliru memahami tujuan hidupnya, sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin lama dia hidup, makin jauh dari sasaran kehidupannya. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena dia keliru membedakan mana tujuan hidup dan mana keperluan hidup. Untuk menjawab itu, Allah menurunkan firman-Nya di dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, yaitu untuk beribadah, mengabdi dan menyembah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan hidup kita, beribadah, mengabdi, tunduk dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk sampai ke tujuan itu, untuk melaksanakan ibadah itu dengan baik, kita memerlukan banyak perangkat, kita memerlukan banyak sarana. Kita butuh kendaraan, kita butuh pakaian yang bagus, kita butuh mobil, kita butuh rumah, kita butuh pasangan, kita butuh istri, untuk mempermudah kita menjalankan tujuan hidup itu. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sayang sekali karena kekeliruan kita, kadang-kadang keperluan hidup itu berubah menjadi tujuan hidup. Maka tidak sedikit orang mengorbankan salat jamaahnya hanya gara-gara keperluan dunianya. Tidak sedikit orang tidak lagi membaca Al-Quran setiap hari hanya gara-gara kesibukan mengejar kepentingan dunia. Tidak sedikit manusia
yang takut sekali ketinggalan pesawat, takut sekali terlambat absen dari jam kerja, tetapi tidak takut ketinggalan salat berjamaah di masjid. Naudzubillah minzalik. Ini berbahaya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami bahwa yang membedakan orang beriman, orang Islam dengan orang kafir adalah aktivitasnya. Orang beriman adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan makan, minum dan tidurnya orang beriman dengan makan, minum dan tidurnya orang kafir? Yang membedakan adalah makan, minum dan tidurnya orang beriman adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makan tidurnya orang-orang kafir hanyalah kesenangan belaka, tidak ada bedanya dengan binatang ternak. Bahkan mungkin binatang ternak lebih mulia karena binatang-binatang itu masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan orang kafir dengan binatang hanyalah orang kafir tidurnya di atas kasur dan binatang tidurnya di atas kandang, di dalam kandang. Itu saja. Mari kita fokus, apalagi detik-detik menjelang bulan suci Ramadan ini. Mari kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak masalah yang kita hadapi, baik masalah pribadi, baik masalah lingkungan maupun masalah kebangsaan kita. Konyol kita hanya berbahagia. Gila kita kalau semua persoalan kita mau selesaikan sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita banyak beribadah, banyak bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mendengarkan panggilan azan itu adalah panggilan yang sangat menakutkan, yang melebihi panggilan polisi, panggilan pangdam, panggilan tentara, panggilan siapapun, panggilan atasan kita. Mari kita mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa taala daripada panggilan manusia. Mari kita dahulukan membaca Al-Quran minimal 1 juz setiap hari kita tamatkan untuk membuktikan bahwa kita adalah pencinta Al-Quran, untuk membuktikan bahwa kita berhak mendapatkan pertolongan, mendapatkan pembelaan Al-Quran di kubur daripada masyarakat. Kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin umat Islam ini dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau umat Islam ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah gentar dengan kekuatan pasukan-pasukan musuh. Hanya sampai ditakutkan oleh Umar bin Khattab ketika pasukan-pasukan umat Islam itu sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendengarkan lagi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia kita santai-santai, tetapi urusan akhir kita maksimalkan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Kaifa yakunu aqilan man ba'a akhiratahu bil ahdath." Pantas kawan itu dikatakan berpikir sehat, berakal waras, berpikir normal orang yang mempertahankan kehidupan abadinya di akhirat hanya gara-gara kehidupan dunia yang sementara. Ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan berakhir dengan datangnya kematian. Dan ketika kematian itu datang, tidak ada lagi yang berlaku kecuali iman dan amal saleh kita. Presiden dan rakyat jelata, jenderal dan kopral, raja dan rakyat, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling hebat sekalipun akan menjadi hina di kuburan nanti apabila dia tidak mendapatkan, tidak menjalankan perintah-perintah Allah selama hidupnya. Betapa banyak manusia, ribuan jutaan bahkan miliaran manusia di kuburan sana, betapa menyesalnya dia diberikan kesempatan di dunia hidup ini tetapi tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada kita laki-laki yang diwajibkan salat berjamaah di masjid, mari kita maksimalkan. Mari kita jadikan salat berjamaah itu adalah kewajiban kita, salat 5 kali sehari semalam. Jangan sampai ada pemahaman bahwa salat berjamaah itu hanya salat Jumat. Maka kata Buya Hamka, kalau anda ingin membedakan berapa jumlah umat Islam dan berapa orang beriman, maka ketika lebaran lihat berapa orang yang lebaran, begitulah jumlah umat Islam. Maka untuk membuktikan berapa orang beriman di tempat itu, lihat berapa yang salat subuh di masjid. Itulah orang yang beriman. Dan sebagai seorang muslim adalah idraku hakikat Islam, mengerti hakikat Islam, bahwa agama Islam yang kita anut ini adalah agama yang sempurna, yang tidak ada lagi yang tersisa. Sebab Allah sudah menjamin di dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini sudah sempurna agama Islam ini, sudah sempurna, hari yang berbahagia, tidak perlu lagi ditambah dan dikurangi. Maka
Betapa bodohnya kita ketika diberikan ajaran yang sempurna kita berkurangi. Betapa kurang ajarnya kita ketika Islam ini sudah sempurna, kita mau tambah-tambah lagi dengan ajaran-ajaran baru. Maka mari kita bangga dengan keislaman itu. Mari kita bersyukur karena Allah memilih kita sebagai orang Islam. Betapa menderitanya orang yang tidak ditakdirkan menjadi orang Islam, karena dijamin hadirin berbahagia. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Sebaik apapun akhlaknya, sebaik apapun sifat seseorang, kalau tidak ditakdirkan menjadi orang Islam, naudzubillah min dzalik, fala yuqbal minhu, tidak diterima kebaikannya di akhirat nanti. Wa huwa fil akhirati minal fasiqin, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam yang kita anut ini bukan hanya Islam yang mengatur kita sholat, bukan hanya yang mengatur kita ibadah-ibadah ritual, zakat, haji dan puasa, tetapi Islam yang kita anut ini adalah Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Mulai kita bangun tidur sampai bangun tidur kembali, semuanya diatur di dalam Islam. Jangan sampai kita meremehkan atau merendahkan, melecehkan bahkan ajaran-ajaran Islam ini, sehingga kita mencari ajaran-ajaran yang lain. Jangan sampai kepribadian kita ini terpecah. Di masjid kita beragama Islam, tata cara sholat kita sesuai dengan ajaran Islam. Tapi ketika kita masuk ke pasar, kita menjadi curang, kita tidak berdagang sesuai dengan ajaran Islam. Kita masuk ke pentas politik, praktek-praktek politik yang kita lakukan bukan ajaran-ajaran Islam. Maka terjadilah kepribadian kita yang terpecah. Di masjid dia beragama Islam, di pasar dia beragama Yahudi, dan di parlemen dia beragama Majusi dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Bahwa Islam yang kita anut ini adalah mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Jangankan urusan-urusan kenegaraan, jangankan urusan-urusan politik yang begitu besar, urusan pribadi pun diatur di dalam Islam. Urusan yang sangat privat, bagaimana berhubungan suami istri, bagaimana di dalam kamar mandi yang sendirian, diatur di dalam Islam. Tidak ada yang tersisa. Tidak mungkinlah ajaran yang besar ini, ajaran Islam yang sempurna ini, mengatur urusan yang sangat privat dan tidak mengatur urusan-urusan politik dan urusan-urusan kenegaraan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali ada di antara kita yang beranggapan bahwa masih ada yang kurang dalam ajaran Islam itu. Jangan sekali-kali ada umat Islam yang mau coba-coba membandingkan ajaran Islam dengan ajaran yang lain, apalagi ajaran-ajaran buatan manusia. Membandingkan produk-produk Allah dengan produk-produk buatan manusia sama dengan membandingkan Allah dengan makhluknya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ada yang berani menolak ajaran-ajaran Islam itu. Apalagi kalau ada yang menganggap bahwa masih ada ajaran Islam yang perlu direvisi. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merasa bersyukur menjadi orang Islam dan merasa bersyukur karena Allah mentakdirkan kita orang yang mengikuti ajaran Islam ini. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun azzalallahu bil Islam, fa in batagana izzata bidunhi adanna Allah." Kita adalah bangsa, kita adalah golongan yang Allah muliakan, merdekakan kita dengan Islam ini. Apabila kita mencari kemuliaan di luar Islam, maka yakinlah Allah akan menghinakan kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa bangga sebagai orang Islam itu mari kita buktikan dengan berusaha menjalankan ajaran Islam ini semaksimal mungkin. Mari kita ajar dan didik anak-anak kita untuk taat dan cinta kepada Islam ini. Mari kita merasa bangga, mari kita merasa terpanggil untuk membela agama ini apabila agama ini diganggu. Mari kita merasa tersinggung apabila ada orang yang membakar Al-Quran. Mari kita nagih kita, mari kita perlihatkan keberpihakan kita kepada agama yang kita cintai ini. Karena itu akan membedakan perilaku kita di akhirat nanti. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'a khalilihi falyanzur ila man yukhalil." Orang akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dia cintai. Orang akan dibangkitkan bersama idolanya masing-masing. Maka hendaklah dia berhati-hati memilih siapa orang yang dia cintai, siapa yang orang yang dia temani. Kalau kita di dunia ini berteman dengan peminum, maka di akhirat kita akan dibangkitkan dengan para peminum. Kalau di dunia kita berdampingan dan mencintai pelaku-pelaku maksiat, maka alhamdulillah di akhirat pun akan seperti itu. Itu yang kedua hadirin berbahagia, dan yang terakhir yang ketiga yang perlu kita pahami dengan baik sebagai seorang muslim adalah idraku hakikat jahiliyah.
mengerti hakikat jahiliyah. Bahwa di dalam kehidupan ini ada namanya Islam, ada namanya jahiliyah. Semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah ajaran jahiliyah. Jangan sampai kita umat Islam ini justru menjadi penghambat ajaran Islam ini. Jangan sampai ada umat Islam justru mengamalkan ajaran-ajaran jahiliyah. Jangan sampai kita ini menjadi orang mutawarna. Ajaran Islam dianggap ketinggalan dan ajaran jahiliyah dianggap ajaran yang maju. Jangan sampai kita melecehkan orang-orang yang taat kepada agama ini. Jangan sampai orang yang bersorban yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai ada perempuan yang bercadar kita lecehkan, kita anggap remeh. Sementara memuji orang-orang yang kasiyatun ariyat, berpakaian tetapi telanjang menurut agama. Naudzubillah min dzalik. Mari kita menjadikan, jangan sampai kita buta warna. Ajaran Islam dianggap ketinggalan dan ajaran jahiliyah kita anggap ajaran yang maju. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sebagai orang Islam ini menjalankan ajaran Islam ini bagaimana kita hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada umat Islam makan dan minum berdiri. Jangan sampai melakukan pesta di hotel, melakukan standing party, merasa bangga tertawa terbahak-bahak, minum dengan tangan kiri bahkan berdiri pula. Padahal Rasulullah SAW jelas-jelas mengatakan setan minum dengan tangan kiri dan dilarang kita makan berdiri. Jangan sampai umat Islam ini melakukan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam atau ajaran jahiliyah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dengan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memilih kita sebagai orang Islam yang mencintai Islam, yang taat pada ajaran-ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mau membela hidup dan tenggelam bersama Islam ini. Karena hidup dan mati Islam ini tergantung kepada kita. Makin kita mencintai Islam, maka insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepada kita, menumbuhkan iman kita, dan pada titik klimaksnya insya Allah kita akan menuju usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa lam ya ibadallah inna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsi wa tanna bi malaikati wa sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam ungkapan yang singkatnya berkata, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Manusia semuanya lelap dalam tidurnya. Nantilah manusia bangun dari tidurnya apabila manusia ini sudah menemui ajalnya. Manusia dianggap hidup ataukah manusia terbangun dari tidurnya apabila ajal sudah tiba. Maka apa yang kita lakukan sekarang ini semuanya hanyalah mimpi. Ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi rakyat, ada yang mimpi jadi orang kaya, ada yang mimpi jadi pejabat, ada yang mimpi jadi orang pintar, ada yang mimpi jadi orang hebat. Semuanya sadar bahwa itu hanyalah mimpi apabila kematian sudah datang. Maka jangan sampai kita korbankan hidupnya dan kita di akhirat nanti hanya gara-gara kehidupan mimpi ini yang sementara. Maka mari kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang satu-satunya akan menolong kita di akhirat nanti. Mari kita menyayangi diri kita masing-masing. Jangan kita korbankan akhirat kita hanya gara-gara dunia yang remeh-temeh. Jangan kita korbankan akhirat ini hanya gara-gara dunia yang sampah, bahkan bangkai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita dahulukan kepentingan akhirat kita daripada kepentingan dunia. Mari kita korbankan tidur kita demi salat subuh di masjid. Mari kita korbankan nanti kita demi membaca Al-Quran. Jangan sampai kita sia-siakan umur yang Allah pinjamkan kepada kita. Mari kita mengisi kehidupan ini dengan ibadah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha makin mencintai umat Islam, makin mencintai agama yang kita cintai. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga iman kita, memelihara kita, melindungi kita, dan insya Allah kita akan tetap istiqomah sampai menutup masa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita menutup berbeda sama-sama bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur ini kita maksimalkan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara dinak wa jalna minan nasirin. Allahumma ansur man nasara dinak wa jalna minan nasirin. Wa ya qadir hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati